Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas workshop 1 dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan materi Cara Penanganan Kelahiran Anak Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inengah Kertabesung, MSI. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Fasya Nabila dengan NIM 22095111121 dari kelas B. Materi yang akan saya bawakan ini memiliki 3 topik pembahasan. Yang pertama ada penanganan induk babi sebelum proses kelahiran, yang kedua ada penanganan induk babi saat proses kelahiran, kemudian yang ketiga ada penanganan induk dan anak babi setelah proses kelahiran. Untuk meningkatkan produktivitas dalam peternakan babi, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya, terlebih untuk babi yang baru lahir. Nah, anak babi ini sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematiannya itu cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cara penanganan kelahiran babi dari persiapan lahiran sampai setelah dilahirkan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penanganan induk babi sebelum proses kelahiran. Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana ciri-ciri babi yang akan melahirkan. Biasanya induk babi yang akan melahirkan itu tingkah lakunya tuh mereka gelisah, kemudian suka menghentakkan kaki, memukul ekor, kemudian nafsu makannya akan menurun, kemudian perutnya itu sudah mulai menurun. Nah, atau kita bisa memprediksi hari kelahiran dengan cara kita mencatat tanggal kawin, kemudian ditambahkan 115 hari. Nah, setelah kita melihat, oh ini induk babinya sudah mengeluarkan ciri-ciri akan melahirkan, maka kita memerlukan untuk menyiapkan kandang. Yang mana, untuk induk babi yang sudah pernah lahiran, itu cukup kita pindahkan 2-3 hari sebelum kelahiran. Tapi untuk induk babi yang baru pertama kali lahiran, kita pindahkan itu seminggu sebelum kelahiran. Kenapa seminggu? Karena induk babi yang baru pertama kali lahiran ini perlu untuk melakukan adaptasi dulu terhadap lingkungannya, supaya pada saat proses kelahiran itu akan lancar. Setelah kita melakukan persiapan untuk proses kelahiran, kita lanjut ke penanganan induk babi saat proses kelahiran. Nah, proses kelahiran normal itu terdiri dari 3 stadium. Yang pertama ada stadium persiapan, yang mana induk babi akan mengeluarkan ciri-ciri sebagai berikut. Perutnya itu sudah terlihat turun ke bawah, kemudian di sekitar vulva itu urat dagingnya mengendor, kemudian vulva membengkak, berwarna merah, keluar lendir, kemudian ambingnya ini mengeras, puting berwarna kebiruan, kemudian nafsu makan akan menurun, lalu induk ini akan mulai mengumpulkan sarang. Kemudian kurang lebih 12 jam sebelum kelahiran apabila kita memencet kelenjar mamai, maka sudah keluar air susu. Kemudian kita lanjut ke stadium pembukaan. Nah, pada stadium ini tuh rahim mulai melakukan kontraksi. Nah, ini membuat babi ini nampak gelisah, kemudian tidurnya itu berdiri, dan juga memukul-mukulkan ekor atau menghentak-hentakan kaki. Lalu 6 jam sebelum melahirkan, induk ini akan sering berbaring, tidak mau makan, kemudian dia itu sebentar-sebentar kencing. Nah, kan pada stadium ini tuh terjadi kontraksi rahim. Nah, kontraksi rahim yang kuat dan terus-menerus ini akan mendorong janin ke belakang, mendekati rahim perut, kemudian membuat tubuh induk ini terlihat memanjang, kemudian diikuti terbukanya serviks, lalu terjadilah proses kelahiran. Nah, setelah mencapai stadium pembukaan tadi yang diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin ini terdorong keluar atau lahir, memasuki stadium pelepasan. Nah, babi yang sedang melahirkan ini biasanya dalam keadaan berbaring, dan proses kelahiran ini biasanya berlangsung kurang lebih 1-12 jam. Jadi, jika lebih dari 12 jam, berarti itu ada kelainan, dan apabila disebabkan oleh kekurangan hormon, itu kita bisa injeksi menggunakan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik. Hal ini membantu induk babi supaya mempercepat kelahirannya. Kemudian setelah lahir, kita harus segera memisahkan induk dan anaknya supaya induk ini nggak mau makan anaknya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu penanganan induk dan anak babi setelah proses kelahiran.
Nah, untuk induk babi, apabila induk babi ini sudah mengeluarkan plasenta, berarti itu menandakan bahwa proses kelahiran ini sudah selesai. Apabila sudah selesai, kita biarkan induk tersebut beristirahat sebentar, tapi jangan berbaring terlalu lama. Kenapa? Karena pasti di lingkungan sekitar tersebut banyak kotoran dan juga banyak kencing, yang mana ini tidak bagus untuk kesehatan induk babi. Lalu kita awasi juga jangan sampai induk babi ini memakan pasentanya sendiri. Kenapa? Karena ini bisa membuat induk babi ini menjadi kanibal. Kemudian apabila dia kanibal maka berdampak dia bisa memakan anaknya sendiri. Kemudian kita bisa injeksi dengan antibiotik, tapi ini opsional karena antibiotik di sini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan bisa memulihkan nafsu makan. Jadi kalau dia nafsu makan kembali pada induk, maka bisa memperlancar keluarnya air susu gitu. Nah, tapi untuk anak babi, kita harus segera bersihkan dari selaput lendir. Kemudian, biasanya kan ada tali busar. Kita biarkan tali busar ini putus dengan sendirinya, setelah itu baru kita potong kurang lebih 2,5 cm. Kemudian, kita bantu anak babi ini segera menyusu ke induknya supaya mendapatkan kolostrum atau air susu pertama yang keluar dari induk. Kemudian untuk anak babi berumur 3-10 hari, perlu kita ketahui bahwa ini merupakan masa paling kritis karena anak babi ini banyak mati tertindih dan juga terinjak. Kenapa? Karena kan anak babi itu sangat lemah dan juga belum lincah. Jadi sangat mudah untuk tertindih oleh induk babi. Kemudian anak babi ini juga banyak yang mati lemas karena banyak induk babi yang air susunya itu nggak lancar. Jadi karena anak babi butuh nutrisi, tapi karena air susu tidak lancar, maka tidak mendapat nutrisi, jadi lemas dan kemudian mati. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang ekstra pada anak babi umur segini. Dan juga pada umur 3-10 hari ini, mereka membutuhkan lampu sebagai penghangat dan juga supaya mereka merasa tenang. Lalu perlu kita ketahui juga apabila anak babi ini menjerit, berarti itu tandanya dia lapar ataupun terinjak. Jadi kita harus segera melakukan tindakan. Lalu kita masuk ke perawatan anak babi. Yang pertama yaitu memotong gigi. Jadi meskipun gigi ini cukup penting untuk anak babi, tapi banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan untuk peternak. Oleh karena itu kita perlu memotongnya. Hal ini kenapa? Karena bisa menyebabkan luka pada ambing induk. Jadi induk ini nggak mau menyusui anak-anaknya lagi. Kemudian saat berebut susu di induk ini, anak babi ini bisa terluka karena gigi tersebut, dan apabila terluka maka bisa terinfeksi. Kemudian ada penyuntikan zat besi, jadi seperti yang kita ketahui bahwa plasenta dan ambing induk itu nggak efisien atau kurang efisien dalam memindahkan zat besi ke anaknya. Oleh karena itu kita perlu penyuntikan zat besi, dan ini dianjurkan diberikan pada umur 3 hari setelah kelahiran. Lalu ada pembuatan tanda dan nomor. Ini bertujuan untuk mempermudah mengadakan seleksi, melakukan pencatatan administratif, mengukur pertumbuhan, dan juga bisa mempermudah kita sebagai peternak itu untuk membedakan, oh ternyata babi yang ini sudah divaksin atau belum, dan juga yang sakit yang mana, itu mempermudah kita. Kemudian pembuatan tanda dan nomor ini bisa dilakukan dengan pemotongan daun telinga ataupun tato, dan ini bisa dilakukan pada anak babi yang berumur 3 minggu. Lalu memotong ekor, jadi anak babi itu sering menggigit-gigit ekor. Oleh karena itu kita perlu memotong ekor, yaitu cukup dipotong 2/3 hingga 3/4 dari panjang ekor anak babi tersebut. Kemudian lanjut ke kastrasi atau pengebirian, jadi bisa dilakukan pada anak babi yang berumur 2 minggu ataupun 4-5 minggu. Hal ini kenapa lebih awal? Karena bisa mengurangi stres, kemudian juga mengurangi pendarahan dan juga lebih mudah dilakukan pada anak babi yang umurnya itu masih muda. Tujuan kastrasi sendiri itu adalah untuk mempertahankan kualitas daging agar lebih bagus dan juga penimbunan daging dan lemaknya ini lebih cepat. Kemudian untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon-calon babi induk yang bagus. Kemudian
bertujuan juga untuk menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat buas ataupun kanibal. Lalu yang terakhir itu ada mendapatkan kolostrum dan juga air susu. Jadi waktu setelah lahir kita harus banget membantu anak babi mendapatkan kolostrum dari induknya sendiri. Hal ini kenapa kan ini berdampak pada daya tahan tubuh si anak babi tersebut. Yang mana kolostrum ini berfungsi untuk sebagai daya tahan tubuh yang tinggi, kemudian sumber utama kekebalan terhadap penyakit pada masa awal kehidupan anak babi tersebut. Nah, anak babi ini butuh 0,5 liter susu per harinya. Dan pada minggu ke-3 sama ke-6 ini, pada induk babi itu udah mulai keluar air susu biasa, itu bukan kolostrum. Kemudian pada minggu ke-6 ini anak babi mulai memerlukan makanan tambahan selain susu. Ini merupakan beberapa sumber yang saya gunakan dalam penyusunan PPT materi kali ini. Sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.